Assalamualaikum Pak dan selamat pagi. Waalaikumsalam dok. Kami perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di Polisaraf pada hari ini. Atas nama Bapak siapa? Bapak Anas dok, Umurnya Pak berapa tahun? 37 tahun. Pekerjaan sehari-hari tak Pak? PNS dok. Baik, tapi pendidikan terakhirnya Pak kalau boleh tahu? S1 dok. Baik, Pak Anas. Jadi nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Bapak demi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Bapak. Pada pemeriksaan nanti saya akan menyentuh beberapa bagian tubuhnya Bapak sehingga mungkin akan membuat Bapak merasa sedikit tidak nyaman. Tapi saya akan melakukan seprofesional mungkin dan Bapak tidak perlu khawatir karena saya medis Bapak akan kami jamin. Nah, bagaimana Pak, bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia dok. Baik, kalau Bapak bersedia silakan menuju ke meja pemeriksaan selagi saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Iya dok. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saya akan melakukan cuci tangan rutin. Pertama kita mengambil sabun, kemudian kita gosokkan di telapak tangan, kemudian di punggung tangan secara bergantian, lalu di sela-sela jari, kemudian kita tautkan tangan secara bergantian, lalu di ibu jari, dan terakhir di ujung jari atau di kuku-kuku, lalu kita bilas kembali di air mengalir. Baik, kita mulai pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan tanda rasa meningial, di mana pada pemeriksaan ini ada 6 yang mau kita lakukan, yaitu pemeriksaan kaku kuduk, Kernigstein, Brudzinski 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pemeriksaan kaku kuduk, kita meminta pasien untuk berbaring, lalu kita berada di sebelah kanan pasien, dan bantal pasien kita buka, lalu tangan kiri kita berada di bagian belakang kepala pasien, lalu tangan kanan berada di bagian dada pasien. Setelah itu, untuk memastikan kepala pasien dalam keadaan rileks, kita mencoba untuk merotasikan ke kiri dan ke kanan. Tapi Pak, nah, setelah itu kita fleksikan kepala pasien sampai menyentuh bagian dada. Ya. Nah, untuk interpretasi dari pemeriksaan ini, kaku kuduk negatif itu artinya normal, kemudian kaku kuduk positif apabila terdapat tahanan pada saat kita mefleksikan kepala pasien. Sedangkan untuk kasus meningismus itu apabila pada saat kita mefleksikan kepala pasien ataupun merotasikannya tadi ke kiri dan ke kanan terdapat tahanan. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua yaitu Kernigstein. Nah, cara yang sama, kita meminta pasien untuk berbaring, lalu kita fleksikan salah satu paha pasien sampai sudut 90 derajat. Tapi Pak, setelah itu kita ekstensikan tungkainya sampai mencapai sudut 135. Tapi Pak, tapi ada nyeri kita rasa pada saat di tekuk lututnya? Tidak ada dok. Baik. Nah, untuk interpretasi dari pemeriksaan ini, Kernigstein negatif atau normal ini apabila pada saat mengekstensikan lutut pasien dapat mencapai sampai sudut 135 derajat. Kemudian dikatakan positif apabila pada saat mengekstensikan pasien tidak dapat mencapai sudut 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Kemudian ini juga dilakukan pada paha yang satunya. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan Brudzinski. Nah, untuk Brudzinski 1 kita meminta pasien untuk baring terlentang tanpa bantal. Tapi Pak, kemudian tangan kiri kita berada di belakang kepala pasien dan tangan kanan kita berada di dada pasien. Hampir sama seperti kaku kuduk tadi, kita lakukan rotasi ke kanan dan kiri untuk memastikan kepala pasien dalam keadaan rileks. Lalu kita lakukan fleksi atau tekuk kepala pasien secara cepat sembari kita perhatikan kedua tungkainya. Nah, untuk interpretasinya, Brudzinski 1 negatif atau normal apabila pada saat kita memfleksikan tadi kepala pasien secara cepat tidak terdapat fleksi involuntir pada kedua tungkai. Positif apabila pada saat kita melakukan fleksi terdapat fleksi involuntir pada kedua tungkai pasien. Selanjutnya yaitu Brudzinski 2, sama, pasien dalam keadaan berbaring, lalu kita lakukan fleksi pada salah satu paha pasien sampai kita fleksikan secara maksimal, secara pasif. Sembari melakukan fleksi maksimal, tungkai yang satunya dalam keadaan lurus atau normal, kita perhatikan apakah ada fleksi involuntir atau tidak. Nah, untuk interpretasinya, Brudzinski 2 negatif atau normal apabila
pada saat kita fleksi maksimal tungkai pasien, tungkai yang dalam keadaan lurus tidak terdapat fleksi involuntir. Nah, untuk positif apabila pada saat kita melakukan fleksi maksimal terdapat fleksi involuntir pada paha yang dalam keadaan lurus atau normal. Selanjutnya Brudzinski 3 sama, pasien dalam keadaan berbaring, kita berada di sebelah kanan pasien, lalu kita lakukan penekanan pada zygomaticus pasien. Sembari melakukan penekanan, kita perhatikan apakah ada gerakan involuntir pada kedua ekstremitas dari pasien, ekstremitas superior. Lalu Pak. Nah, Brudzinski 3 negatif apabila tidak terdapat gerakan fleksi involuntir pada kedua ekstremitas superior pasien. Positif apabila terdapat gerakan involuntir pada kedua ekstremitas superior pada saat kita melakukan penekanan di os zygomaticus. Dan terakhir itu Brudzinski 4. Nah, caranya sama, pasien berbaring, lalu kita lakukan penekanan pada simfisis osium pubis menggunakan tangan kanan kita. Sembari secara bersamaan pada saat kita melakukan penekanan, kita perhatikan kedua tungkai pasien apakah ada gerakan fleksi involuntir atau tidak. Nah, untuk interpretasinya, Brudzinski 4 negatif atau normal apabila pada saat kita melakukan penekanan tidak terdapat fleksi involuntir pada kedua tungkai pasien. Sedangkan positif apabila pada saat dilakukan penekanan terdapat fleksi involuntir pada kedua tungkai pasien. Dan dari keenam pemeriksaan yang dilakukan untuk pemeriksaan tanda rangsang meningeal, saya dapatkan semuanya hasilnya negatif, atau dalam hal ini pasien dalam keadaan normal. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan fontanel, di mana ini khusus untuk bayi. Nah, terlebih dahulu kita melakukan informed consent dan melakukan cuci tangan rutin. Setelah itu kita mulai melakukan pemeriksaan pertama, yaitu inspeksi daerah kepala, di mana di sini kita lakukan penilaian pada bagian kepala, antara lain yang mau dinilai yaitu adanya molase, yaitu penumpukan tulang tengkorak pada saat lahir, apakah simetris atau tidak. Kemudian Pak. Nah, kemudian kita perhatikan juga ada tidaknya caput succedium, yaitu adanya edema di kepala yang konsistensinya lunak dan tidak berfluktuasi, di mana batasnya tegas dan menyeberangi sutura dan akan hilang dalam beberapa hari. Kemudian selain itu kita perhatikan juga ada tidaknya sepal hematoma yang terjadi sesaat setelah lahir dan tidak nampak pada hari pertama karena tertutup oleh kaput, dan biasanya akan menghilang pada dalam waktu 2-6 bulan. Dan terakhir kita perhatikan ada tidaknya perdarahan yang terjadi karena pecahnya vena yang menghubungkan jaringan luar sinus dalam tengkorak, di mana ini batasnya tidak tegas. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi kepala. Nah, di mana kita lakukan palpasi mulai dari garis sekitar sutura dan fontanel dalam keadaan bayi duduk dan tenang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu untuk menilai ukuran lebarnya. Nah, di mana fontanel bayi normalnya adalah datar atau sedikit cekung dan berdenyut, namun bayi normal dapat memperlihatkan penonjolan fontanel pada saat menangis atau berbaring. Nah, fontanel anterior ini berbentuk segi 4 dan umumnya berdiameter 5 cm. Sedangkan fontanel posterior ini berbentuk segitiga dan umumnya berdiameter 1,25 cm. Nah, sutura yang berjarak lebar mengindikasikan bayi preterm, molding yang buruk atau hydrocephalus. Sedangkan sutura dan fontanel yang terlalu cepat menutup sebelum masanya disebut dengan craniosinostosis. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang kedua. Ini kita mau menilai penonjolan atau cekungannya. Nah, fontanel yang menonjol ini mengindikasikan peninggian atau peningkatan tekanan intrakranial pada bayi, di mana biasanya kita dapatkan pada kasus meningitis atau hydrocephalus. Sedangkan fontanel yang cekung ini menunjukkan keadaan dehidrasi pada bayi. Kemudian terakhir kita pemeriksaan yang ketiga, kita perhatikan apakah fontanel atau brekma dari pasien atau bayi masih terbuka atau sudah tertutup. Nah, di mana fontanel anterior ini umumnya menutup pada saat bayi berumur 6-8 minggu, sedangkan
fontanel posterior umumnya menutup pada saat bayi berumur sekitar 18 bulan. Selanjutnya itu pemeriksaan sindrom jebakan, di mana pada pemeriksaan ini ada 4 yang mau kita nilai, yaitu pemeriksaan nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervus ischiadicus. Nah, baik, yang pertama itu pemeriksaan nervus medianus, yaitu tes Tinel. Nah, caranya itu Pak, terlebih dahulu TBD. Nah, saya berikan batasan, yaitu mulai dari jari 1, 2, 3, dan 1/2 lateral dari jari 4. Di sini Pak. Nah, kemudian setelah itu kita berikan penekanan pada 1/2 pada pertengahan pergelangan tangan pasien. Lalu kita nanti meminta pasien apakah merasakan nyeri menjalar atau tidak. TBD Pak. Ada nyeri menjalar kita rasakan pada daerah sabotase tadi Pak? Tidak ada juga. Baik. Nah, untuk interpretasinya, tes Tinel positif apabila pada saat melakukan penekanan tadi terdapat nyeri yang dirasakan oleh pasien pada daerah yang dinervasi dari nervus medianus, yaitu pada jari 1, 2, 3, dan 1/2 lateral dari jari 4. Nah, kemudian pemeriksaan panel test tadi Pak, bisa dikasih bagian tangannya. Baik, ada nyeri yang menjalar kita rasakan pada daerah sabotase tadi Pak? Tidak ada juga. Baik, sudah selesai Pak. Nah, untuk interpretasi dari panel test dikatakan positif apabila pasien merasakan nyeri atau timbul rasa nyeri pada saat pasien melakukan gerakan tadi, atau biasa kita sebut dengan kasus carpal tunnel syndrome. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan sensibilitas. Tadi Pak, silakan ditutup matanya. Kemudian TBD, lalu kita lakukan pemeriksaan sensibilitas dengan menggunakan jarum pada jari-jari yang dinervasi dari nervus medianus. Kita lakukan pada jari 1, 2, 3, dan 1/2 lateralis dari jari keempat. Tapi Pak, silakan dibuka matanya. Tapi ada kita rasakan penurunan sensasi atau mungkin sama sekali tidak ada yang kita rasakan pada daerah yang saya batasi tadi Pak? Tidak ada juga. Sama-sama juga. Baik, sama semua. Nah, untuk interpretasinya ini apabila terdapat gangguan sensibilitas jika pasien merasakan kurang rasa atau sama sekali tidak ada, atau biasa kita sebut dengan hipastesi atau anestesi. Nah, pada pemeriksaan ini kita dapatkan hasilnya semuanya dalam keadaan normal. Baik Pak, selanjutnya itu pemeriksaan nervus ulnaris. Sama seperti tadi, terlebih dahulu saya berikan batasan D. Nah, dimulai dari sini Pak, kemudian sampai di bagian lateral jari 5, kemudian 1/2 medialnya dari jari keempat. Baik, dimengerti D. Nah, pertama kita lakukan Tinel test. Nah, caranya itu kita berikan penekanan pada bagian posterior dari epicondylus medialis humeri atau dari sulcus nervus ulnaris. Jadi TBD Pak, ada nyeri menjalar kita rasakan? Tidak ada juga. Baik. Nah, interpretasinya, jika terdapat jebakan nervus ulnaris pada daerah tersebut, maka pasien akan merasakan nyeri yang dirasakan berpangkal pada tempat dilakukan penekanan yang menjalar hingga ke sepanjang daerah yang dinervasi dari nervus ulnaris, yaitu sebelah medial lengan bawah hingga ke setengah jari 1/2 latar medial jari keempat dan jari kelima, atau biasa kita sebut dengan Tinel sign positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan selanjutnya tes Tinel juga, tapi dengan cara lain, yaitu TBD Pak, kita lakukan penekanan pada bagian lateral dari os piriformis atau Goyens kanal. TBD Pak. Kemudian ada nyeri kita rasa? Tidak ada juga. Baik. Nah, untuk interpretasinya, jika terdapat jebakan dari nervus ulnaris pada daerah Goyens kanal, maka pasien akan merasakan nyeri yang menjalar dari tempat penekanan hingga ke jari kelima dan setengah jari 1/2 medial dari jari keempat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sensibilitas. Tadi Pak, silakan ditutup matanya. Lalu kita mulai melakukan pemeriksaannya dengan cara memberikan pemeriksaan sensibilitas mulai dari tepi ulnar telapak tangan, kemudian jari kelima dan 1/2 medial jari keempat.
Baik Pak, pada saat pemeriksaan sensibilitas tadi, apakah Bapak ada merasakan penurunan sensasi atau sama atau mungkin sama sekali tidak ada? Sama aja dok, tidak ada penurunan. Baik, untuk pemeriksaan nervus pulmonaris saya dapatkan hasil negatif atau pasien dalam keadaan normal. Jadi selanjutnya itu Pak, pemeriksaan nervus radialis sama seperti tadi, terlebih dahulu saya berikan batasan D, Iya. di mana batasannya itu Pak mulai dari sini sampai di bagian punggung tangannya Bapak. Iya. Kita mulai untuk pemeriksaannya, tinggal tesnya D. Caranya itu Pak, nanti saya kan kita berikan penekanan pada bagian proksimal lengan bawah, kemudian tapi Pak ada kita rasakan nyeri menjalar pada jari-jari yang saya berikan batasan tadi. Tidak ada aja dok. Baik, nah apabila terjadi jebakan pada nervus radialis daerah yang kita lakukan penekanan, maka pasien akan merasakan nyeri yang menjalar dari tempat dilakukan penekanan hingga ke dorsum manus sesuai dengan nervus daerah yang dinervasi dari nervus radialis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sensibilitas. Pak silakan ditutup matanya. Kemudian pada saat sambil pasien menutup mata, kita lakukan pemeriksaan pada kulit tengah lengan bawah dan kulit bagian lateral dari dorsum manus. Tapi Pak, ada kita rasakan penurunan sensasi atau sama gitu, mungkin sama sekali tidak ada kita rasakan? Tidak ada penurunan dok, sama aja. Baik. Nah, pada pemeriksaan nervus radialis saya dapatkan hasil yang negatif atau pasien dalam keadaan normal. Kemudian pemeriksaan nervus sciaticus atau pada pemeriksaan ini biasa kita sebut dengan pemeriksaan LASIK test. Nah, caranya itu kita meminta pasien untuk berbaring dengan kedua tungkai diluruskan, lalu kita mengangkat tungkai pasien dan kita pertahankan agar tetap lurus. Kita angkat sampai sudut 70 derajat. Pak. Nah, tapi Pak, pada saat pengangkatan ada nyeri yang kita rasakan? Tidak ada dok. Baik. Nah, untuk interpretasinya, biasanya pada orang normal pasien tidak akan merasakan nyeri ataupun ada tahanan hingga sudut 70 derajat. Nah, sedangkan jika pasien merasakan nyeri menjalar yang dirasakan dari bokong hingga ke tungkai sesuai dengan inervasi dari nervus sciaticus sebelum sudut 70 derajat, maka dikatakan LASIK testnya itu positif. Di mana biasanya ini didapatkan pada pasien yang penderita herniasi pada diskus lumbar 5, sakral 1 ataupun sakral 2. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan yang keempat, pemeriksaan fisis khusus nyeri punggung bawah. Di mana pada pemeriksaan ini ada dua, yaitu pemeriksaan tes Patrick dan pemeriksaan tes kontra Patrick. Nah, untuk tes Patrick, Pak, kita posisikan kaki pasien seperti ini, Pak. Lalu kita berikan penekanan pada ujung lutut, ada nyeri kita rasa Pak? Tidak ada. Baik. Nah, untuk interpretasinya akan timbul rasa nyeri pada sendi panggul ipsilateral pada saat dilakukan penekanan pada bagian lutut tadi, di mana pada pasien ini tidak dapatkan nyeri, artinya normal. Kemudian pemeriksaan tes kontra Patrick, Pak. Nah, kita posisikan pasien seperti ini, kemudian kita posisikan pasien di mana tadi baik Patrick maupun kontra Patrick yang dilakukan pemeriksaan itu adalah pada tungkai yang sakit. Nah, jadi tungkai yang sakit untuk tes kontra Patrick kita posisikan, kita endorotasikan dan aduksikan. Lalu kita berikan penekanan. Pak, ada nyeri kita rasa? Tidak ada. Baik. Untuk interpretasinya akan timbul rasa nyeri pada garis sendi sakroiliaka jika di situ atau di tempat itu terdapat suatu keadaan patologis yang biasanya adalah artritis. Nah, baik berupa nyeri yang menjalar sepanjang tungkai maupun yang terbatas pada daerah gluteus maupun pada sakral saja. Dan pada pemeriksaan ini hasil yang didapatkan pada pasien adalah negatif atau
dalam keadaan normal. Yang kelima yaitu pemeriksaan tanda Sifostek atau Sifostek sign. Nah, jadi tujuan dari pemeriksaan ini Pak yaitu kita mau menilai atau melihat adanya tetani, di mana ini biasanya ditandai dengan adanya kekakuan atau spasme pada otot-otot wajah. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan atau identifikasi titik mana yang akan dilakukan pengetokan. Nah, biasanya itu titik pertama dia di bawah prosesus zygomaticus os temporal di depan telinga, di sini. Kemudian yang kedua itu dia di pertengahan antara arcus zygomaticus dan sudut mulut. Nah, selanjutnya kita lakukan pengetokan sembari kita perhatikan refleks dari wajah pasien. Tapi di Pak. Kemudian untuk interpretasinya, respon yang didapat berupa kedutan atau tarikan minimal pada sudut bibir atas dan sudut mulut maksimal jika terdapat kontraksi pada daerah frontal wajah, otot sekitar mata dan pipi, dan pada pasien didapatkan hasil yang normal. Jadi baik Pak, semua pemeriksaan sudah saya lakukan dan saya dapatkan hasilnya semuanya negatif atau Bapak ini dalam keadaan normal. Jadi bagaimana Pak? Ada yang kurang jelas saya sampaikan atau mungkin ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak ada Dok. Baik, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.